Hai hai, halo Sobat Santano. Jumpa lagi di Santano Podcast. Oke, di sini aku Novi yang akan menemani podcast kita dari awal hingga akhir nanti. By the way, aku di sini nggak sendirian aja. Aku ditemani oleh kedua narasumber kita yang akan berbincang-bincang ria dengan kita di podcast hari ini. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu ke dua narasumber kita sore hari ini. Oke, terima kasih host atas kesempatannya. Jadi saya memperkenalkan diri di sini. Nama saya Wida. Jadi saya biasa dipanggil Wida Sensei ya. Karena kebetulan saya di sini mengajar bahasa Jepang. Nah, ini sebenarnya podcast yang kedua saya sih ya, karena kemarin itu sempat berbincang-bincang tentang bahasa Jepang. Nah, hari ini mungkin temanya akan disampaikan sama host ya. Jadi nama lengkap saya Niputu Widayanisa Putri, panggilannya tadi Wida Sensei ya. Dan saya di sini sebagai pembina OSIS. Oke, di sebelah kanan saya. Perkenalkan, namaku Kalista Chandrawanodia Ayu, biasa dipanggil dengan Kalista. Di sini aku menjabat sebagai ketua panitia. Oke, itu tadi perkenalan singkat kita mengenai kedua narasumber kita pada hari ini. Oke, tema untuk podcast kita hari ini ialah persiapan setia. Apa aja sih persiapan progres yang panitia sudah rancang untuk setia di hari puncak nanti yang tanggal 26 April Sensei ya. Sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang persiapan setia yang sudah dirancang oleh OSIS, kita mau tanya nih Sensei, apa sih setia itu Sensei, dan ada nggak tujuan setia itu digebarkan di SMAK Thomas Aquino ini? Oke, mungkin sekilas ya Sensei sampaikan. Setia itu singkatan dari Saint Thomas in Action. Oke. Yang dimana kita laksanakan ya. Itu gunanya atau tujuannya yang pertama itu sebenarnya untuk mengasah atau mengembangkan atau menampilkan prestasi dari individu atau peserta didik dari SMAK Thomas Aquino terutama ya. Itu kita punya tujuan itu yang penting seperti itu dulu. Kemudian nanti akan ada juga kita membuat lomba gitu ya, mengundang sekolah-sekolah lain dari TK, SD, SMP ya. Jadi mereka hadir ke sekolah kita mengikuti Saint Thomas in Action ini dan menampilkan juga seninya. Oh, gitu. Dalam bidang seni ya Sensei ya, setia ini. Oh, oke. Gitu. Jadi ya selain itu juga ada promosi juga. Promosi sekolah SMAK Thomas Aquino. Promosi sekolah SMAK Thomas Aquino juga di mata adik-adik kita yang sekolah-sekolah yang di bawah kita. Betul. Yang dari jenjang SD, TK sih ya, TK, SD, SMP kita undang, kemudian kita kenalkan juga, kita promosikan juga bahwa ini loh sekolah kita. Sekolah kita tuh ada gitu Sensei ya. SMAK. Oh iya ada. Sekolah kita ada dan eksis. Eksis, betul. Kelihatannya ya terkenal Sensei. Betul. Loh. Itu kalau nggak ikut, nggak datang ini nyesel. Rugi banget ya, rugi habis. Oke, itu tadi setia itu berarti setia itu dalam bidang bentuk seni Sensei ya. Iya, betul. Dan banyak banget yang prestasi seni yang harus dituangkan ke lomba setia kita hari ini. Oke, Kalista nih, diam-diam aja nih. Maaf kak, aku introvert. Introvert kakaknya guys, gitu. Di setia ini kan itu acara Saint Thomas in Action yang besar banget ya Sensei ya ini ya. Betul. Besar sekaligus promosi unggulan sekolah ini. Unggulan sekolah itu. Acaranya tuh apa aja sih Kal yang ada di setia ini yang akan dilaksanakan untuk nanti tanggal 26 April ini? Baik, berhubung setia atau Saint Thomas in Action ini merupakan salah satu kayak event terbesarnya Thomas. Jadi acara yang ada di Setia atau Saint Thomas in Action ini banyak sekali. Mulai dari penampilan siswi sekolah kita, habis itu ada penampilan perangkatan dari kelas 10, 11, 12, bahkan yang seminari juga ada. Dan selain dari sekolah kita pula,
kita juga ngadain lomba-lomba nih untuk dari jenjang TK, SD hingga sampai SMP juga. Oh, SMP. Oh iya. Iya. Oke. Di bidang-bidang di berbagai tingkat ini tuh beda nggak sih kalau lombanya atau sama nih? Di TK, SD, SMP? Di setiap jenjangnya itu beda-beda. Mulai dari TK mereka bakal menampilkan fashion show. Kalau misalkan SD mereka akan menampilkan marching band. Dan yang untuk jenjang SMP mereka bakal ada lomba. Dan lombanya ini ada 2. Yang pertama itu ada muspus, yang kedua itu ada storytelling. Oh, musikasi puisi dan storytelling ya untuk tingkat SMP ini. By the way nih Sensei ya. Saya waktu kelas 9 SMP waktu itu di SMA Kota Mas Aquino di SMP Kota Mas Aquino itu saya ngikut di muspus undangan dari SMA Kota Mas Aquino dan puji Tuhannya juara 2 kalau nggak salah. Dua. Terus diundang ke sini. Yang padus nggak ikut? Nggak, padus. Oh, padus nggak. Lomba saya ternyata padus. Iya kan? Iya. Ikutnya lomba padus. Padus. Sama lomba Muspus. Iya. Saya ikut lomba padus. Iya, Teman saya baru musikalisasi puisi dan itu juara kedua, juara terus loh. Iya. Maksudnya puspusnya juara, padusnya juga juara. Jangan salah. Iya. Mobile Legend juga menang. Iya, benar. Juara 3. Diborong semua. SMP Kata Mas Aquino Tapi kita gitu. sekarang nggak semua lomba sama ya. Iya. Biar ada kreasi yang lain juga. Jadi kemarin ada padus, sekarang kita off dulu. Kita ambil yang TK nih. Jadi TK-nya juga Fashion. Ada ikut nimbrung ke TK ikut, SD ikut. Kayak gitu, kayak ada lah gitu ya. Betul. Biar makin rame gitu nggak sih? Setuju. Dan kan setiap acara ini pasti ada panitianya ya di dalam untuk memegahkan suatu acara tersebut. Pasti ada. Betul. Dan pembentukan panitianya tuh gimana sih Kal? Dan kapan tuh pembentukan panitianya? Pembentukan panitia untuk acara setia ini sebenarnya udah disusun dari saat periode OSIS terbaru yaitu pada LDK yang waktu itu diselenggarakan pada bulan Desember 2023. Setelah dibuat pada LDK itu susunan tersebut bakal dirancang kembali atau dibicarakan kembali bersama panitia-panitia lainnya dan juga pembina. Itu tuh biar kalau misalkan ada perubahan atau berbagai macam hal lainnya itu masih bisa didiskusikan dan nggak mepet gitu ya. Kalau misalkan ada yang perubahan itu yang ingin dirubah atau nggak ada yang kurang tambahin gitu, Oke. Ini tuh pure ke minta tolong buat panitianya itu ke OSIS di dalamnya itu atau ada minta tolong ke OSIS lainnya atau murid-murid lainnya yang untuk diambil buat jadi panitia nih? Dari kita sendiri kita ngambil dari murid-murid yang lainnya karena setia ini kan acara besar. Dan kita otomatis butuh banyak bantuan. Nah sementara OSIS ini kan masih ada beberapa yang kayak misalkan penggalian dana itu kan masih butuh banyak bantuan. Jadi kita minta tolong untuk kakak-kakak kelas 12 nih untuk bantuan mereka, misalkan rencana ini, rencana itu, apakah ada yang perlu kita lakukan untuk mengumpulkan. Habis itu selain penggalian dana ada juga dari si acara, si lomba gitu. Biar untuk memeriahkan gitu ya Kal. Serta biar kelas 12 atau kelas 11 yang nggak ikut OSIS tuh ada kontribusinya betul. Acara besarnya ini. Iya. Dan udah sejauh mana sih Kal persiapan yang sudah dirancang oleh seluruh panitia Saint Thomas in Action ini? Kalau keseluruhan sih aku bisa bilang sekitar 55%. Karena panitia sendiri juga udah ngerancang hal-hal yang bakal mereka perluin dari bulan Januari. Tapi walaupun udah dirancang itu, kita juga masih banyak yang perlu kita matangkan, perlu rencanain lagi gitu. Kayak semisalkan kita udah ngerancangin lomba, proposal, desain panggung dan lain-lain gitu. Jadi masih 55% ya Kal buat persiapan setia nanti. Jadi
saya juga termasuk ini ya panitia di sini, panitia koor si lomba itu merasakan juga pusingnya, keribetannya gitu. Tapi kalau misal dijalanin dengan santai, enjoy itu kayak ngalir aja gitu sensei. Kayak lagi bentar lagi technical meeting, bentar lagi ini, besok udah tiba-tiba sampai hari puncak. Gitu kayak gitu. Jadi ada di setiap si itu persiapan-persiapan yang belum matang ya. Betul, masih banyak. Oke. Dan selanjutnya untuk sensei nih, Setia. Setia ini tuh rutin nggak sih sensei diadakan di SMA Thomas Aquino ini? Setia ya. Sejarahnya sih sedikit sensei sampaikan ya. Jadi kita mulai merancang kegiatan unggulan ini di SMA Thomas Aquino ini kalau tidak salah dari mulai tahun 2016 ya. Jadi sensei udah ada di sini? Udah. Oh, sudah. Tapi masih belum baru gitu ya? Ya, masih baru gitu lah ya. Kici-kici gitu. Guru baru gitu. Jadi kayak ini di sekolah ini apa sih program unggulannya? Kita harus punya program unggulan yang harus bisa tahu. kita kembangkan gitu loh. Selain kita melihat juga anak-anak yang punya potensi, tapi kalau nggak ada hal yang diunggulkan kan mereka juga kasihan. Iya betul. Potensi mereka. Jadi kita daripada dipendem mending rancang dan kita buat yang namanya Setia ini atau Saint Thomas in Action ini. Jadi kegiatannya rutin banget ya. Itu dari sekarang ini tahun ini adalah Saint Thomas in Action. Kemarin di tahun kemarin TAC namanya, Thomas Aquino Cup. Itu di bidang olahraga ya, sensei. Benar. Itu juga riuh banget dan puji Tuhan banget ya tahun lalu sukses. Meriah banget ya sensei ya. Keren banget ya, gitu. Jadi kayak nanti kita akan gebrak lagi untuk TAC ya setelah ini. Jadi kita yakin, kita optimis Saint Thomas in Action untuk tahun ini pasti akan berhasil, pasti akan sukses. Gitu. Jadi ya setiap tahun nih ada kegiatan. Jadi kita itu OSIS terutama ya, Sensei sebagai pembina OSIS juga kewalahan juga sih ya. Maksudnya setiap bulan tuh ada aja ya kan? Ada event-event yang rame banget kegiatan itu loh, agendanya tuh yang nggak yang jeda. Kayak terus ada inilah itulah ya kayak kemarin Natal bersama, pesta pelindung, nanti ada ini ada itu, sampai hal kecil pun juga OSIS juga lakuin gitu loh. Dan sekarang di kegiatan yang besar ini ya sama tadi kayak Kalista bilang, tidak hanya OSIS yang terlibat, jadi seluruh warga sekolah SMA Thomas Aquino terlibat juga. Bukan cuman siswa aja, tapi guru, karyawan semua terlibat gitu loh. Karena apa? Ini acara besar, acara kita semua gitu. Jadi semuanya ikut terlibat. Ketika rapat pun kita semua tahu agenda kita, apapun yang kita kerjakan, apapun yang belum kita sempurnakan, kita sempurnakan bersama di rapat itu sensei ya. Jadi ini nih bener greget banget tuh. Apalagi kalau misalnya sekarang Novi, Kalista punya bisa gitu loh, dan ada kesempatan untuk ikut memeriahkan sebagai panitia pula. Itu bakalan kenapa enggak gitu. Bakalan dikenang banget tuh masa-masa SMA yang wih keren ya, bisa bikin acara kayak gitu, gitu. Acara besar lagi. Masa SMA tuh emang harus warnai dengan hal-hal yang seperti ini. Walaupun tawar sendiri ya, betul. Itu belum kayak gitu. Tapi harus dijalani dan nanti pasti bakalan berbuah manis untuk kalian gitu loh. Betul sensei. Banget ya. Dari tahun ke tahun tuh rame nggak sih sensei? Peserta-pesertanya, peminatnya? Oke, jadi selain dari regio Thomas Aquino, jadi banyak juga yang ikut serta ya, karena kan kita mungkin nanti Novi bisa jelaskan ya di si lomba ya, sudah kirim ke sekolah, sekolah itu, dan memang selalu ada aja peminatnya. Jadi memang kita ini semakin tahun semakin kita beraksi, semakin ramai ketahui dan kegiatan juga kita tahu gitu. Jadi sekolah-sekolah lain juga antusias gitu loh dengan kegiatan kita. Untuk mendaftarkan ya sensei. Benar. Tuh, saya sendiri juga sebagai si lomba yang mengantarkan surat-surat undangan tuh lumayan banyak loh. Sekolah sensei ada 15 SMP, 10 SD, dan TK juga ada. Itu sangat banyak banget pasti untuk tahun kali ini yang mengikut sertakan diri untuk menampilkan di bidang seninya itu.
Oke, dan untuk Kalisa sendiri nih, seperti apa sih koordinasi antara panitia yang lain? Koordinasi antara panitia yang lain itu sejauh ini berjalan dengan baik karena mereka semua itu bisa dibilang aktif gitu dalam mengerjakan tugasnya, dalam Saling membantu. mengikuti rapat. Juga kalau misalkan ada yang minta bantuan, mereka siap sedia untuk membantu. Tapi walaupun begitu ada aja beberapa masalah. Yang paling banyak ya pasti miskomunikasi. Antara setiap sih ya? Ya itu paling banyak itu. Miskomunikasi. Habis itu kayak Ada nggak sih contohnya, Kal? ada Spill dong. contoh ya. Dari si lomba nih nggak ada nih bisa diteruskan kepada anggota-anggota saya. Apa karena saya juga yang bermasalah di sini nih, tidak memberitahu. Enggak ada, Novi kerjanya bagus banget. Aduh. Yang paling aktif daripada yang lain, boleh jujur. Yang paling responsif di grup. Aduh, nggak gitu karena dia kan juga ada pengalaman OSIS juga di tahun lalu, tapi sekarang lagi vakum buat ke OSIS. Tapi terima kasih ya Kalisa sudah mengajak aku untuk terlibat di kegiatan setia kali ini. Aku senang banget. Jadi kita berosis lagi, menggunakan almet lagi saya akhirnya. Semoga nggak stres ya di perjalanan untuk Amin. Puji Tuhannya kelompok-kelompokku, anggota-anggotaku itu yang lainnya maulah diajak kerjasama. Jadi nggak membebankan otakku banget buat buat kita bakal kerja sendiri. Tante di belakangku juga masih ada anggota-anggotaku. Yang paling basic lah, misalkan sebenarnya tugas A ini tugas milik si yang ini, tapi karena kurangnya informasi, nah si yang ini ngira kalau tugas yang harus mereka kerjakan ini punya tugas si lain. Nah sementara si lain ini udah ngerjain atau bahkan belum. Itu yang paling sering. Setelah itu ada juga beberapa situasi di mana beberapa anggota itu kurang berkontribusi dalam acara. Itu paling banyak. Nah, solusinya Kalista nih apa sih kalau misalnya ada hal yang kayak gitu tuh, Kal? Solusi aku sama teman-teman ya, teman yang lain kayak misalkan koordinator yang lain itu ya pasti untuk kayak ngerangkul mereka untuk kayak ayo dong gitu, misalkan ada nih tugas, gimana kalau kita kerjain bareng-bareng gitu biar mereka nggak merasa terbebani kayak misalkan ngerasa nggak kerja sendiri gitu ya. Gimana kalau masa aku yang ngerjain sendiri biar mereka nggak gitu. Tapi walaupun begitu ada juga sih yang masih tetap ngelakuin kayak misalkan bahkan koordinator itu juga ada beberapa yang kan aku punya anggota ini kok kan aku punya anggota yang ini sama ini gitu, kenapa harus aku kenapa nggak ngelemparin ke mereka aja gitu. Itu banyak banget terjadi kayak misalkan sekarang ada lagi, tapi puji Tuhan juga anggota-anggotanya masih sabar untuk kayak ngingetin kayak kan kamu koordinator, daripada kamu ngasih tugas ini seluruhnya ke kita, gimana kalau misalnya kita kerjain bareng iya. Oh ya, itu contoh miskomunikasi dari panitia ya, Kal ya, yang sering terjadi di persiapan setia kita baru ini. Dan untuk Sensei, pernah nggak Sensei merasakan kepusingan untuk mengatur acara setia ini, Sensei? Oke. Jadi kepusingan ya. Kepusingan sih memang agak pusing ya. Belum lagi saya sebagai guru kan juga harus mengajar. Double gitu Sensei. Iya, sebenarnya kan tugas utamanya kan ngajar nih betul. Di kelas supaya anak-anak pinter, supaya masuk nih pelajarannya nih, gitu kan. Tapi ya diberikan tugas, mungkin diberikan tugas sebagai jadi pembina OSIS gitu. Jadi ya kalau guru kita di sini ya semuanya itu adalah multitasking. Jadi bukan hanya Sensei aja multitasking. Jadi guru-guru lain ya. Di sini multitasking. Nah, itu positifnya ya. Kita kan bisa melihat dari hal positif dan negatif nih. Nah, kalau negatifnya pusing gitu kan. Tapi kalau dari hal positifnya yang bisa kita lihat itu adalah gimana caranya belajar. Jadi kan belajar itu nggak harus sebagai siswa aja belajar. Tapi Sensei juga sebagai guru sampai akhir hayat pun akan terus belajar. Jadi belajarnya adalah memanage waktu, memanage
karakter siswa yang A, B, C, D sampai Z itu loh ada beda-beda. beda ya. Saya sifat apa sensei? Introvert. Iya, kamu kan introvert tapi rajin gitu. Iya. Rajin banget dan bertanggung jawab itu salah satunya ya. Jadi gimana ya? Jadi punya karakter yang beda-beda gitu loh. Itu sulit ya sensei buat belum sensei lagi pahami. waktu kemarin di angkatan atau di tahun yang lalu kan lagi ketemu kelas yang begini, sekarang ketemu angkatannya yang begini, beda lagi gitu kayak makin belajar nih gitu. Jadi ya nggak cuma sensei, kalian pun juga kalian bersama teman, bersama dengan guru pasti juga memahami karakter. Oh dia tuh begini, oh dia tuh begitu. Itu suatu pembelajaran. Iya. Nggak cuma bisa di kelas aja. Jadi soft skill di pelajaran di kelas cuma duduk mendengarkan guru Mencatat. ya mencatat, maksudnya mendapatkan Informasi akademik itu ya, prestasi akademik itu gampang kok. Tapi untuk yang non akademik yang seperti sekarang ini, yang kalian di luar kelas itu adalah hal yang lebih berharga lagi gitu loh. Jadi manfaatkan betul, ini iya. gitu. Nah, itu sensei juga sama. Sensei dapat ilmu untuk mengajar sudah. Nah, sekarang sensei juga mendapatkan ilmu secara tidak langsung dari menjalankan organisasi ini, OSIS ini, Jadi dan pembina. ya, dan sekalian juga melaksanakan kegiatan unggulan ini. Jadi kan seru banget. Iya. Walaupun sensei nggak kerja sendiri ya, maksudnya dibantu oleh guru-guru ya, lain. banget. Jadi ya kita di sini saling rangkul. Kita nggak mungkin kerja sendiri gitu. Sensei rangkul guru-guru semuanya. Ibu kepala sekolah kita juga merangkul semuanya supaya satu tujuan gitu loh, supaya yang baik supaya terjalannya acara ini gitu. Jadi ya dengan satu tujuan itu kita pasti akan menghasilkan. Iya, betul. Berarti 50-50. Bener. Pokoknya semuanya harus seimbang. ya harus seimbang gitu loh. Jadi nggak cuma akademik doang yang di kelas, tapi non akademik juga dijalankan. Betul. Kalian juga bisa mengaspirasikan seni kalian karena kan ini khususnya setia ini ya, atau Saint Thomas in Action ini kan emang seni. Gitu, di bidang seni gitu. Yang bisa nyanyi silakan, mau nyanyi. Yang minat bahasa Inggris silahkan Minat kayak bahasa gitu. Inggris ayo silakan join storytelling. Pokoknya kita rangkul di sini dan kita bersama gitu. Betul. Untuk tema dari Setia ini apa sih, Kal? Untuk acara Setia ini temanya dalam bahasa Inggris nih. Aduh. Judulnya itu Grounding in Culture, Soaring in the World's Unique Traditions and Unleashing Creativity. Sensei jelaskan bahasa Indonesia. Ya intinya Intinya itu tentang Nusantara. Nusantara, kebudayaan Nusantara ya. Jadi kita memang mengedepankan kebudayaan Nusantara kita di Indonesia ini kan beragam banget. Betul. Gitu. Walaupun nanti spill dikit boleh nggak? Boleh. Apa tuh? Ada yang internasional dikit jadi ya begitulah, waktu nggak banyak ya, tapi kita tetap menonjolkan karena kan kita mau promosi ini, jadi kan biar mereka juga tahu bahwa kita itu juga ada kelas internasional di sini loh, bukan cuma bahasa Inggris, ada Jerman, ada Jepang gitu loh, ada Italia juga ya Sensei ya. Oh iya ya, itu tuh udah masuk ke pokoknya internasional banget. Betul, udah bukan cuma Bali aja atau Indonesia aja, sama kayak lagunya SMA Mendunia, Thomas Indonesia Mendunia kayak gitu. Bahasa Prancis ini bukannya ekstra ya, Kak? Ya, ini udah masuk ke ekstranya SMA Thomas Aquino. Jadi bagi adik-adik yang suka ngomong bahasa Italia, join langsung nggak sih Sensei? Iya betul. Karena kita semua udah ada ekstranya. Betul. Jadi kalau misalnya ada yang punya bakat seni dalam bernyanyi, terus berstorytelling, kalian nggak usah pendem sama sekali, kalian langsung aja keluarkan, ikut sertakan diri kalian di acara Setia Thomas Aquino ini. Tuangkan semua prestasi seni kalian di Saint Thomas in Action ini, yang lomba-lombanya itu juga bermacam-macam, beragam-ragam. Itu dari tingkat SD itu lagi ada lomba marching band, tingkat SMP itu ada musikalisasi puisi, storytelling, sampai tingkat TK pun ada lomba fashion show. Itu tuh beragam-ragam banget. Jadi buruan daftar di Setia Saint Thomas in Action. Tanggal pendaftarannya itu dari 1 Februari sampai 31 Maret ya Sensei 2024.
Jadi daftar dari sekarang ya guys, teman-teman. Dan gak cuma nanya Setia aja, SMK Thomas Aquino itu membuka pendaftaran calon peserta didik periode 2024-2025. Dan sekarang SMK Thomas Aquino itu sudah membuka gelombang 1 ya Sensei ya, sampai akhir Maret. Ya. Akhir Maret dengan potongan harga yang sangat-sangat duar. Diskonnya itu megah-bengah banget pokoknya. Kalau misalkan kalian masuk di SMK Thomas Aquino. Jadi bagi adik-adik kelas 9 SMP yang ingin mendaftarkan Setia atau mendaftarkan diri untuk masuk ke SMK Thomas Aquino, silahkan mulai dari sekarang daftarkan diri kalian di SMK Thomas Aquino. Sampai juga kita di penghujung podcast kita pada hari ini. Terima kasih Kalista dan Sensei yang sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang di Santano Podcast ini. Baik, sekian dari podcast kami bertiga dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dah.